Artinya bahwa Allah SWT satu-satunya zat yang bisa memberikan rasa aman dan ketenangan kepada seluruh makhluk. Jadi kalau mukmin itu memberikan rasa tenang, menjamin keamanan, maka cuma Allah SWT yang bisa memberikan keamanan. Kita punya satam, kalau satam ditembak, kalau kita punya bodyguard-bodyguardnya lagi lengah, maka Allah SWT yang kita jaminkan diri kita kepada Allah, maka tidak pernah mengingkari dan tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan, menunaikan janji-janji itu pasti dilakukan. Maka tentram yang dimunculkan oleh Allah SWT ini membuat seseorang tidak putus asa. Maka mengetahui hal ini juga bahwa Allah SWT Sang Maha Pemurah dan begitu sayangnya kepada para hamba, bahkan tanpa sadar Allah SWT memberikan rasa tentram saat umat Islam ini dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita memahami bahwa ketentraman yang Allah SWT hadirkan ini menjadi bagian yang setiap kita sadar bahwa kita adalah dhaifah. Jadi memberikan rasa aman itu karena Allah SWT melihat bahwa kita lemah. Ini mengajarkan kepada manusia untuk meminta perlindungan cuma kepada Allah saja. Karena sebagai al-mu'min Allah memberikan rasa aman itu juga menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Gitu. Tanpa bantuan Allah SWT itu bukan apa-apa. Gitu ya. Maka dari itu kita selalu berdoa, gitu ya, minta kepada Allah SWT, bersyukur atas apa yang telah Allah SWT berikan kepada manusia, gitu, atau kepada umat Islam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika memahami bahwa apa yang Allah SWT hadirkan ini menjadi bagian yang kita bergantung kepadanya. Manusia pada dasarnya memang kita ini makhluk yang sangat lemah, tanpa Allah SWT nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan melawan diri sendiri gitu ya. Ketika Allah SWT tidak berikan hidayah saja, na'udzubillah min dzalik. Seperti apa kita ini? Bahkan kalau Allah SWT tidak memberikan rasa aman kepada kita dari gangguan setan, pasti kita sudah dihabisi oleh setan. Karena kalau kita man to man nih, depan kita sama setan, udah pasti kalah. Karena apa? Kita tidak punya pengalaman seperti setan. Setan itu punya pengalaman 8.000, ada riwayat menyatakan 7.000 tahun berada di surga dan mondar-mandir di surga. Bahkan beliau dijadikan oleh Allah SWT sebagai khazinul jannah. Khazinul jannah itu bendahara surga. Dan kalau kemudian jadi bendahara surga, bahkan beliau pernah menjadi sayyidul malaikat. Waktu itu namanya masih Azazil. Azazil ini kemudian ketika membangkang, ya, melakukan sesuatu yang sifatnya ablasa, maka disebut oleh Allah SWT sebagai iblis yang punya sifat syaitoniah. Gitu. Itu kalau kita tidak diberikan kekuatan oleh Allah SWT, Masya Allah, habis kita. Lihat bagaimana Allah SWT menandaskan itu di dalam surat 16 ayat yang ke-99. Ada yang berkenan untuk membacanya? Monggo, silakan. An-Nahl 99. Ada? Silakan. Baik, Ude. Assalamualaikum, Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, hayakallah. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, jadi jelas di situ ya.
setan itu sesungguhnya lemah. Itu domir huris itu adalah ditujukan kepada setan. Bahkan 2 kali Allah SWT menggunakan domirhu itu. Innahu laisalahu. Ya, sultanun. Sungguh pada setan itu tidak ada kekuatan. Alama kepada siapa? Maka Allah SWT menyebutkan bahwa alalladzina amanu. Amanu mimma, dari apa? Maka itu pasti kita sebut minallah. Ya. Alladzina yu'minu, ya. Alladzina amanu billah. Kemudian dikatakan di akhir ayatnya wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang dia bersandar menggantungkan dirinya kepada Rabb-nya, pemeliharanya, penjaminnya. Maka kata Rabb di situ juga mengandung makna al-mu'min. Dan setelah mengetahui al-mu'min ini memberikan rasa aman, maka kita perlu mengetahui perbedaan dengan kata al-muslim. Dalam akidah Islam ada perbedaan yang signifikan antara al-muslim dengan al-mu'min. Ini apa yang saya tampilkan ini kelihatan kan ya sama kawan-kawan ya? Kelihatan, Dek. Baik. Dan muslim adalah orang yang telah mendapatkan keislaman dan percaya pada ajarannya, sedangkan al-mu'min adalah muslim yang lebih tinggi derajat keimanannya. Dan hatinya punya rasa takut akan Allah SWT dan selalu patuh pada ajaran yang ada pada Al-Quran. Dan ayat berikut ini membuat perbedaan antara seorang muslim dan yang beriman. Jadi cuman sekedar muslim atau bahkan dia mumin itu menjadi berbeda. Perhatikan surat yang ke-5 ayat 44. Di bagian akhir ayat itu Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kemudian di bagian ayat 45-nya, bagian akhir juga, Allah SWT juga menyatakan, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. 47-nya terakhir, Allah SWT menyatakan, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Jadi, yang tidak mau mengikuti apa yang Allah SWT turunkan, baik itu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, maka barang siapa tidak memutuskan berdasarkan itu, boleh pilih. Mau kafir, mau zalim, mau fasik, tafadhol antum. Gitu. Mari kita lihat surah Al-Hujurat ayat yang ke-14. Orang-orang Badui mengatakan, kami telah beriman. Maka katakan kepada mereka, kamu belum beriman, tapi kalian cuma Islam saja. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ketika dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-23, Walladzi la ilaha illahu al-malikul quddus syarabal mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah ya amma yusrikun. Dia yang memiliki penjagaan keamanan. Ya. Setelah assalam al-mu'min. Dan Allah SWT punya keagungan yang maha suci dia dari apa yang dipersekutukan oleh orang lain. Di dalam surah Al-Fat ayat yang keempat, Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakim. Jadi ketika Allah SWT menurunkan ketenangan dalam hati orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang sudah ada, dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah mengetahui, Allah Maha Bijaksana. Ini Masya Allah. Dalam surat An-Naml ayat yang ke-82 ada keutamaan yang terkandung di dalam Asmaul Husna Al-Mu'min ini memberikan rasa aman.
alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi orang-orang yang beriman tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman, maksudnya kesyirikan, ulaika mereka lah lahumul amnu, ya, mereka yang aman. Kemudian mereka diberikan ketenangan, ya, memberikan petunjuk yang Allah SWT hadirkan untuk mereka. Maka disebut juga orang yang tidak beriman adalah orang-orang yang sekitarnya tidak merasa aman dalam sebuah hadis dari Asim bin Ali yang diceritakan kepada Ibnu Abi Dhi'ib dari Sa'id dari Abu Suraih. Yang Rasulullah SAW menyatakan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah yang kau maksud itu? Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguan. Pernah nggak kita punya tetangga yang nyebelin, yang kemudian kalau wafat itu kita malah alhamdulillah gitu kan ya. Ih, alhamdulillah mati juga dia, nyebelin soalnya. Ya, nggak mati-mati loh. Ada orang yang begitu itu, tapi ada orang yang begitu disayangi, begitu kehilangan kita ketika beliau wafat, wah nggak ada lagi orang yang melakukan kebaikan seperti yang beliau lakukan. Itu menjadi bagian yang kemudian menginspirasi orang lain. Atau mungkin keturunan yang terinspirasi untuk kemudian meneruskan amalan-amalan mulyarham. Gitu. Dan ini yang membuat kita menjadi memahami bahwa tidak mungkin itu muncul pada seseorang kecuali Allah SWT memberikan mukmin tadi, memberikan jaminan keimanan tadi. Nah, menurut Subhiyatin Nur, ada beberapa hal yang dilakukan untuk mengamalkan apa sikap kita terhadap al-mu'min. Yang pertama, bersikap ramah dan sopan santun kepada sesama, memberikan rasa aman kepada banyak orang, menciptakan lingkungan keluarga, tetangga, masyarakat yang kondusif. Ketika hadir kita, orang adem gitu ngelihat kita tuh. Kayak kita ngelihat Ustadz Khalis, ketemu, Masya Allah, teduh, nyaman, sejuk gitu. Kita ngelihat Babe, adem aja. Ibarat kita kalau ngelihat dokter Vicky itu, belum diobatin, udah sembuh aja rasanya gitu. Begitu ngelihat saudara-saudara kita di MKI ini, begitu ngelihat Masya Allah gitu. Kalau pas lagi nanya ke Babe gitu, Be gini apa segala macam, nanya ke tuan guru, pas lagi konsul ke Ustadz Saha, pas lagi nanya ke Ustadz Khairil Alam, Masya Allah, itu adem gitu bawaannya gitu. Nah, akhlak yang muncul seperti itulah yang diinginkan, sehingga menciptakan suasana kelas yang menyenangkan seperti sekarang, mengembangkan pemikiran yang baik dan positif buat sesama, menjadi pribadi yang bisa dipercaya menjaga amanah dan menjauhi sifat khianat dan laku curang. Karena apa yang kita lakukan pada kondisi yang sebenarnya gitu ya, kita diminta untuk memunculkan itu semua, bukan karena kitanya, tapi karena Allah SWT al-mu'min tadi. Jadi Allah lah yang kemudian memberikan kekuatan kepada kita untuk memunculkan dipercayanya kita oleh orang lain. Segitu dulu Ustadz Khalis, tafadhol. Kalau ini menjadi bagian inspirasi untuk kita berbuat kebaikan, tafadhol Mas Kur. Malah Ustadz Khalis yang hilang ya. Mas Hela mana Mas Hela? Hadir Ustaz. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Mas Hela ambil alih. Sebentar Ustadz Khalis kayaknya. Oke. Alhamdulillah, masyaallah. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya luar biasa ya. Kita akan coba buka ruang tanya jawab ya. Berbagi rahmat kata Ustaz Dodi.
Silakan jamaah yang ingin bertanya seputar Asmaul Husna yang berkaitan dengan Al-Mu'min ini. Silakan sahabat MKI dimanapun berada, calon penghuni surga semuanya. Tapi kayaknya kalau ini udah jelas, udah kelihatan dari ngelihat Mas Falis adem gitu, ngelihat Ustaz Selo adem gitu, ngelihat Dr. Vicky adem, itu udah muncul, udah ada semua ininya, contoh konkretnya gitu. Jadi meskipun nggak paham tentang Al-Mu'min, tapi memunculkan sikap itu atau akhlak itu saja sudah jauh lebih dari cukup. Saya bertanya. Dalam hadis tadi yang disebutkan bahwa Allah memiliki 99 nama ya. Dan di dalam konteks hadisnya kan man ahsoha gitu ya, barang siapa yang menghafalnya gitu ya. Kemudian dakhala jannah, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menghafal dalam artian begini, Ustaz. Memang harus dihafal dalam artian dari awal sampai akhir itu hafal di luar kepala atau gimana, Ustaz? Baik, beberapa ulama beberapa ulama menyatakan bahwa yang dimaksud hafal di situ adalah tidak hanya sekedar hafal seperti yang tadi saya bilang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Mu'min. Bukan cuma sekedar hafal. Tapi itu tadi, hafalannya itu membuat dia memahami apa yang Allah SWT hadirkan, dan dia berusaha untuk memunculkan apa yang Allah SWT lihat dari akhlak kita. Sehingga ketika ini yang muncul dari seseorang, maka akan menjadi bagian yang sangat luar biasa tatkala Allah SWT melihat kita melakukan pengaplikasian terhadap keimanan itu. Jadi tidak hanya sekedar menghafalnya saja, tapi beberapa ulama menyatakan menghafal dan menjalankan amalan yang dimaksud. Wallahu a'lam. Baik, silakan jamaah yang dimuliakan Allah, masih ada waktu nih kita untuk ngobrol, berdiskusi, sharing gitu ya tentang aplikasi dari pemaham terhadap Asmaul Husna ini. Ini baru tahap-tahap awal ya, Ustaz ya. Karena 99 nama lumayan banyak dan kita harus bisa memahaminya satu persatu, dan tadi kata Ude, tidak hanya hafal, tapi kemudian bagaimana mengaplikasikannya. Mengaplikasikan. Silakan. Izin nanya. Silakan Pak Husairi. Sambil nyetir nih, punten. Pak Ustadz, izin nanya, kalau kita menghafalkan Asmaul Husna dengan nyebut Allah saja, itu dibolehkan apa enggak sih? Kayak Allah, bisa kita lagi kapel, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu. Itu dibolehkan atau tidak, Pak Ustadz? Syukran. Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Ini Pak siapa nanya? Pak Ferry ya? Pak Husairi. Pak Husairi, Masya Allah, yang di Bogor. Depok. Oh, Depok. Pak Husairi, kalau misalnya ada orang manggil Pak Husairi ya, Pak Husairi, dipanggil doang. Kira-kira gimana sikapnya Pak Husairi? Noleh. Hah? Noleh doang? Iya, kalau dipanggil Pak Terus Husairi, ini orang mau ngapain manggil doang? Bersalam kali. Bersalam siapa aja balik Pak Husairi gitu. Ya kalau nyapa kan Pak Husairi apa kabar kan jelas. Iya. Tapi kalau cuman Pak Husairi,
Iya, nggak ada Terus objeknya. panggil lagi, Pak Usairi. Panggil lagi, Pak Usairi. Pak Usairi, 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 Pak Usairi. Apa maksudnya? Ada maksudnya? Nggak ada. Rasulullah SAW ngajarin kita dipuji. Pak Husairi yang ganteng, Pak Husairi yang baik, Pak Husairi yang punya tanah di Bogor, ada masjid, ada pondok. Pak Husairi yang baik hati, yang rajin menabung, rajin tersenyum. Pak Husairi yang itu disebut yangnya itu dalam rangka dalam mereka memuji. Maka Allah SWT puji Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwata illa billah. Allahu akbar. Jadi kalau kita menyebut nama Allah, jangan cuma sebut namanya saja, tapi maksud dan tujuan menyebut nama Allah itu apa? Gitu. Coba bantu saya cari, ada nggak syariatnya Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita dalam hadisnya siapa gitu, karena saya punya keterbatasan yang sangat banyak. Nyebut Allah berapa kali gitu, ada nggak? Coba hadisnya. Coba boleh di googling, boleh lihat di syamil.net, di syamila.net, di kitab mana sajalah, Kutubut Tis'ah, Kutubus Sittah, yang mana saja yang kita pelajari. Coba, adakah Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita menyebut asma Allah, 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 Allah. Setahu saya, sependek pengetahuan saya, secetek ilmu saya belum pernah mendengar ada lafaz zikir yang menyebut asma Allah saja. Ya, kalau Tapi saya ketika ada pernah dengar ya, pernah mendengar di majelis zikir tuh, ya teriakan cuma gitu, ya Allah, 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 Allah gitu. Cukup lama iya, juga tuh. coba ditanyakan, ada nggak dalilnya? Kan gini ya, punten Pak Usairi, dalam surat 17 ayat 36 itu Allah SWT menyatakan bahwa wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian ikut-ikutan yang kalian tidak punya pengetahuan di dalamnya. Nanti dipertanggungjawabkan semua itu, apa yang kau dengar, apa yang kau lihat, apa yang kau lintaskan dalam hati nuranimu, dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Ada kejadian tahun 2004 kalau saya nggak salah ingat. Saya bersama Ustaz Fadlan Abu Yasir di Solo waktu itu. Beliau dari Boyolali, saya dari Jakarta. Kemudian kami melakukan ruqyah massal. Sekitar 200 jamaah lah di masjid besar ketika itu. Saya lupa tempatnya. Masjid apa gitu saya lupa, tapi menampung 200 orang. Di gelombang pertama ketika kami lakukan ruqyah itu banyak yang sudah kemudian nyaman dengan setelah mendengar ayat-ayat awal, ayat-ayat ruqyah awal, kemudian setelah itu mereka bahkan bisa mengikuti, bahkan bisa mendengarkan dengan rasa nyaman. Kemudian tersaring di gelombang yang kedua, itu ada sekitar 25 orang tersisa. Kemudian dibacakan di beberapa lembar daun bidara gitu, sesuai dengan tuntunan dari kitab Fathul Bari. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dari hadis Sahih Bukhari, kemudian ditiupkan ke baskom yang isinya daun bidara itu, kemudian disemburkan kepada 25 orang itu. Begitu kita pegang punggungnya, kita pegang tangannya, untuk kemudian kita bacakan, itu langsung berubah jadi siluman semua. Ada yang jadi macan, ada yang jadi macam-macam, ada yang langsung koprol, ada yang keluar ilmu tenaga dalamnya segala macam, dan rata-rata yang mereka latihan ilmu tenaga dalam yang pakai pernapasan yang sampai tahan napas dan seterusnya segala macam itu. Nanti Ustadz Sahal bisa menjelaskan itu, kenapa itu bisa terjadi. Kemudian yang terjadi sampai akhirnya 25 orang ini sadar,
kemudian kembali, tinggal 2. Yang satu mu'allaf dari gereja, yang satu marbot. Yang mu'allaf dari gereja rupanya dikirimi kuasa gelap dari gereja. Dan kemudian itu 8 orang, gede-gede gitu, tinggi, besar gitu, megang dia. Kata Ustaz Fadlan Abu Yasir menyatakan, jangan dikasari. Karena 8 orang itu mental. Kuat banget itu jinnya. Jadi cuma disentak gitu aja sama si perempuan mu'alaf ini, maka mental semua 8 orang itu. Jangan dikasarin, kata Ustaz Fadlan Abu Yasir. Beliau pegang nih collarbone-nya ini, tulang yang kalau dipegang nih ada dari tulang selangka ini, yang kalau kecil kita suka main sabun di situ gitu ya. Ini ada tonjolan 2 ini. Nah, di situ dipegang sama 2 jari sama Ustaz Fadlan, kemudian dipegang begitu, didorong, kemudian sampai ditidurkan. Kemudian alhamdulillah pada gelombang yang ketiga selesai itu ruqyah. Nah, tapi si Bapak Marbot ini ternyata di ruqyah malah marah. Diam katanya, kasar. Diam. Bisa diam nggak? Sampai akhirnya kemudian karena dia mulai ngomong, dia mulai interaksi, maka ditanya, gitu, kamu siapa? Saya Allah. Nggak mungkin, kata Ustaz Fadlan. Nggak mungkin ada satupun makhluk yang pakai nama Allah di dunia ini. Saya Allah, dia bilang. Diejak sama Ustaz Fadlan. Coba sebutin huruf pertamanya apa? O. Kedua, L. Ketiga, O. Yang keempat, H. Oh, Allah namanya. Iya, nama saya Allah. Kamu kenapa kok ada di badannya orang ini? Kan ini orang baik, ini orang soleh. Kamu nggak pantas ada di sini. Akhirnya sampai kemudian diruqyah ulang, sampai kemudian dibersihin. Kamu muslim atau bukan? Kalau bukan, ayo syahadat. Habis itu syahadat, kemudian dia ditaruh di kubah masjid untuk menjadi jin yang soleh. Setelah syahadat keluar, habis itu sadar si Bapak Marbot ini. Kalau saya nyebutnya James Bond ya. Kenapa disebut James Bond? Itu jaga masjid dan kebun gitu kan ya. Jadi ketika ditanya, Pak jenengan ini ngamal apa toh? Anda ini mengamalkan apa sih? Kemudian dia bilang, saking guru kula menika saged maos Allah menika kaping 1000. Disuruh baca lafaz Allah itu 1000 kali. Maka ketika dia harus nutup pintu, nutup jendela, menggulung karpet, matiin lampu, mesti nyiram kembang, mesti nyapu, mesti ngepel, apa segala macam. Sehingga dia bagi 1000 itu dalam sehari, 200 subuh, 200 duhur, 200 asar, 200 maghrib, 200 isya. Lafaz ini tidak datang dari Rasulullah SAW. Lafaz Allah, 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 Allah. Karena saking cepatnya Allah, 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 dia tidak menyebut lafzul jalalahnya dengan tepat. Dalam bahasa Arab ada nggak lafaz O? Nggak ada. Adanya A. Jadi mestinya dibaca Allah. Tapi kenapa dibacanya O? Karena pengejar 1000 tadi itu. Allah, 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 Allah. Pokoknya pengen 1000 aja. Nah ini yang kemudian ternyata ada jin yang bernama Allah yang senang dia panggil, bersemayam dalam dirinya, menjadikan tubuhnya sebagai semang, dan kemudian mengganggunya. Gitu. Yang ini kemudian membuat kita jadi, oh berarti kalau zikir-zikir yang nggak ada syariatnya rentan terhadap gangguan jin. Gitu. Wallahu a'lam. Gitu Pak Usairi, punten bisa. Baik. Artinya kalau orang berzikir misalnya hanya melafalkan satu Asmaul Husna itu nggak ada dalilnya berarti Pak Usairi ya? Kalau Asmaul Husnanya silahkan,
Tapi biasanya Rasulullah SAW mencontohkan dengan iringan doa. Contoh ya, zikir pagi nih. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jelas permintaannya. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Sang Maha Hidup, wahai Sang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmat-Mu kami istighosah. Perbaiki seluruh urusan kami dan jangan kau biarkan akal dan nafsu saya ini engkau andalkan tanpa rahmat-Mu. Sekejap mata pun. Artinya apa? Allah SWT adalah tempat bergantung kita. Jadi nggak boleh cuman sekedar punten pisan. Yang beredar sekarang itu banyak sekali zikir-zikir Asmaul Husna. Tapi ada dalilnya nggak ada ternyata. Contoh misalnya, barang siapa ingin membukakan pintu rezeki, maka bacalah ya Fattah ya Razak 87 kali. Dari mana dalilnya? Itu yang mau saya tanya gitu. Kan saya pernah dikasih amalan waktu masih muda, baca ya Latif 1000 kali. Sekarang juga masih kelihatan muda itu Pak Usair. Amin, amin barakallah. Iya, kelihatan kan nggak harus muda ya. Jadi sebaiknya dihindari Pak Usairi kalau nggak ada contohnya. Kalau misalnya sekedar kita mau ngafal dalam pengertian tadi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Silakan. Tapi kalau ada tujuan-tujuan tertentu, baca ini sekian kali, maka kamu akan mendapatkan fadilah seperti ini, seperti itu. Lihat dalilnya. Kalau nggak ada, mending nggak usah. Gitu. Ciri-ciri orang berilmu itu berhati-hati, Pak Usairi, punten. Jadi kalau misalnya diminta, ini ada pengen rezeki gitu, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak. Baca 87 kali, itu kalau nggak ada dalilnya mending nggak usah deh, gitu. Terus, saya juga pernah ikut tarekat Latifiyah. Baca ya Latif itu sampai 88. Dan yang muncul apa? Ini saya rasakan sendiri. Itu jin dari Singapura, perempuan cantik yang minta ampun, rambutnya panjang, mirip-mirip kayak Chinese gitu jinnya. Begitu saya tanya ke mursyid, ini apa ya? Kok nongol di? Begitu saya melek, hilang dia. Tapi begitu saya tutup mata, saya baca Latif lagi, dia nongol lagi sambil senyum-senyum ke saya. Ternyata mursyidnya bilang apa? Mau dipiara nggak? Iya, males banget saya bilang, waduh ngurus uang di dalam surat 72 ayat 6 aja nggak boleh kita minta tolong sama jin, ini malah disuruh piara. Berhenti saya dari tarekat itu, nggak mau lagi saya, karena ngaco gitu. Kurang lebih gitu Pak Usairi, dari pengalaman apa yang saya lakukan saja. Punten bisa. Bagaimana cara kita memberikan nasihat atau saran kepada teman-teman kita yang di taklim seperti gitu, karena saya pernah mengingatkan kalau mau dikiringin Asmaul Husna itu dengan doa itu bagus, tapi kalau hanya satu itu yang dihafalin sampai 1000 ada 5000 kali sehari itu nggak ada dalilnya. Baik. Ustadz saya ngajarin kayak gitu kok katanya. Tapi saya bilang ya sudah, kamu belajar lagi aja deh, saya bilang gitu. Iya, nggak ada kalau kata Cak Lontong itu tak ada gading yang tak retak. Maka atas nama keluarga Gajah kami mohon maaf gitu kan ya. Jadi memang nggak ada kepastian atau jaminan bahwa semua ustadz pasti benar. Ustadz yang bobrok, yang ngaco juga banyak. Gitu. Jadi ulama yang su juga ada. Gitu. Mudah-mudahan kita terhindar darinya dan Allah SWT terus berikan hidayah kepada kita gitu, supaya kita bisa menjalankan sesuai dengan apa yang kita ilmui. Di dalam surat 4 ayat yang ke-59 pun terbitan Pak Usairi. Di situ dibilang bahwa Allah SWT menyatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.
Ayat ini menandakan bahwa kalaulah terjadi ketaatan kita kepada Allah SWT dan Rasulnya SAW dan juga ulil amri, kalau berbeda pendapat, kembalikan kepada yang kita taati, yaitu Allah dan Rasulnya. Bahkan kepada ulil amri saja. Nggak ada haknya untuk kita taati. Bahkan kata taat pun nggak ada di ayat itu. Nanti tanya ke Ustaz Khairul Anam atau ke Ustaz Tuan Guru Suparman Fajar. Itu kan jadi bagian yang kemudian membuat kita menjadi, oh iya, kalau nggak ada itu gimana ya? Maka nggak ada dalilnya, maka kembalikan. Kalau kita berbeda pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau memang ada, monggo silakan. Kalau enggak, jangan. Gitu kan ya. Ini bagian yang kemudian membuat kita memelihara apa yang punten. Surat 3 ayat 31. Itu kan gini bilang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang yang benar-benar mencintai aku. Apa yang disuruh oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW? Fattabi'uni, ikuti saya in every single detail. Jangan nambahin, jangan ngurangin. Apa yang saya kerjakan ini ikuti saja. Maka konsekuensi logis kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu, yuhibbukumullah, Allah akan cinta sama kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan diampuni semua dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekarang punten, saya tanya balik. Kira-kira kalau ada orang yang nggak ngikut Rasulullah SAW, bakal dapat nggak rahmat sama ampunan dosanya Allah? Punten pisan. Ya, tidak mungkin Ustaz ya. Nah, kan gitu jadinya. Artinya kalau kita mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW, akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan ampunan dosa. Bahkan di dalam surat 33 ayat 21, Allah SWT menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman, untuk siapa? Kana yarjallah, yang mengharap rahmatnya Allah. Kalau yang nggak mengharap rahmatnya Allah, nggak akan ikut Rasul. Wal yaumil akhir, mempersiapkan hari akhirnya, mempersiapkan bekalnya untuk hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan mengingat Allah dengan pengingatan yang banyak. Artinya apa? Mengingat Allah itu nggak cuma sekedar zikir. Gitu. Kalau kita lihat surat 7 ayat 205, bahkan Allah SWT melarang kita untuk melafazkan nama Allah dengan keras. Wa dzunu jahri minal qauli, kata Allah SWT. Jangan kau keraskan suaramu ketika engkau berzikir kepada aku. Jadi kan kalau ada larangan begitulah, ini ngapain? Allah, 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 Allah. Mohon maaf ini. Sambil pegang mikrofon gitu. Allah, 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 Allah. Nah, kalau memang ada contohnya, monggo silahkan. Kalau enggak, jangan. Jangan sampai kita kemudian saking cintanya sama Rasulullah SAW, kemudian gulu berlebihan. Dan kemudian membuat satu desain, satu amalan yang kemudian, kata Rasulullah SAW, man amalan amila laisa min amruna fahuwa raddun. Kalau dalam bahasa Arab itu antara mardud, tertolak, sama raddun, ditolak. Itu kira-kira kasar mana? Antara mardud dengan raddun. Kalau mardud itu tertolak, kalau raddun ditolak. Lebih kasar mana? Mardud. Lebih kasar raddun. Kenapa Rasulullah SAW menggunakan kata raddun? Berarti apa? Ditolaki banget itu. Udah nggak usah ngarang. Gitu. Punten bisa. Wallahu a'lam. Bisa. Baik, Kalau alhamdulillah. ada dalilnya mah enggak gitu. Jadi kuncinya memang di itu saja, di ittiba Rasul itu menjadi sebuah kunci diterimanya amal kita. Dan kan kata Allah SWT dalam surat 9 ayat 100 begitu kan. Mbak Tri, Mbak Ibanita. Silakan Mbak Tri. Silakan Bu Tri Yunita.
Mbak Nita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau Ude terima kasih diundang. Nggak ngerti Ude mesti harus jadi sahabat MKI dulu apa kalau sekarang mau join. Maksudnya Belum untuk mendapatkan jadwal yang rutin, kalau sama Ustadz Vicky, sama Ustadz Khalis, nanti diingetin sama Ustadz Selo, nanti diingetin terus. Kalau jadi sahabat MKI. Kalau saya kan kadang ingat saya undang, kalau nggak inget ya. Iya. Tapi Kadang-kadang karena lupa itu suka nggak inget saya, Mbak. Iya benar, sama. Ya Ude, maaf ini melanjutkan tadi mengenai Asmaul Husna. Kalau Ude bilang kita tidak boleh melafazkan Asmaul Husna dengan tidak ada lanjutannya itu apa gitu kan. Misalkan kayak saya sama seperti tadi Bapak yang sebelumnya bilang diajarkan untuk berzikir ya Fatah ya Razak urzukni gitu. Tanpa saya lanjutkan doa apa atau permintaan apa seperti kalau kita doa zikir pagi itu yang ya Hayu ya Qayyum bi rahmatika astaghis dan seterusnya itu. Nah, itu jadi sebaiknya kita boleh kalau ada dengan urzukninya sudah mengerti. Kalau ada urzukninya nggak apa-apa. Tapi kalau cuma ya Fatah ya Razak dong, apa maksudnya? Kan sama kayak gini. Sama kayak gini. Mbak Nita yang cantik. Terus ngapain? Apa maksudnya? Mbak Nita yang cantik, Mbak Nita yang cantik, Mbak Nita yang cantik, Mbak Nita yang cantik. Tapi kalau jelas Mbak Nita yang cantik, jam berapa sekarang? Itu kan jelas tujuannya minta informasi waktu. Sama seperti tadi, ya Fatah ya Razak, irzik, bukakan pintu rezeki. Iftah lana, irzik lana, innaka anta khairul raziqin misalnya. Boleh, nggak apa-apa. Ya Fatah ya Razak, irzik nih. Asal ada irzik nih, selesai. Gitu. Tapi kalau cuma ya Fatah ya Razak doang, terus ngapain? Ya memang Allah ya Fatah ya Razak emang. Terus apa? Nggak jelas. Gitu. Ya Ghafar, ya Ghafur, ighfir lana. Boleh. Nggak apa-apa. Tapi kalau cuma ya Ghafar, ya Ghafur, ya Ghafar, ya Ghafur, ya Ghafar, ya Ghafur, ya Ghafar, ya Ghafur. Apa maksudnya? Nggak jelas. Sampaikan. Mbak Nita lagi nunggu taksi atau nunggu jemputan di halte. Gitu ya. Baru keluar dari Eka Hospital misalnya gitu ya. Nunggu di situ, nunggu dijemput karena anak jenengan kemana dulu, gitu, terus menjemput. Terus tiba-tiba ada orang dengan deket gitu ke Mbak Nita, nyeken gitu dari mulai kaki, ujung kepala, ujung kaki, ujung kepala, ujung kaki, ujung kepala. Ngeliatin aja. Kira-kira gimana perasaan jenengan? Risih lah. Nah, terus kemudian dia manggil, Mbak, 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 terus saya gitu, Mbak. Gila nih orang gitu kan ya. Serem malahan ya udah. Nah, ini mau ngapain? Mau ngambil tas saya? Mau nyopet? Apa mau abusing? Atau mau apa nih? Meskipun tua gini saya masih cihuy, kata Mbak Nita gitu. Tapi terus kemudian kalau dia ngomong, maaf Mbak, ini jam berapa ya? Akan jelas nanya jam. Sama kayak ya Fatah ya Razak, irzikni. Atau irzik lana, innaka anta khairul raziqin. Boleh. Atau pakai tadi, ya Fatah ya Razak, bukakan pintu rezeki hamba. Kurang lebih gitu Mbak Nita. Iya. Baik, jelas ya Nita ya. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi ini ada wabarakatuh. saya kasih satu lagi pertanyaan nih sebelum ditutup. Enggak. Karena waktu sudah hampir jam 7. Mbak Tia, silakan. Mbak Tia. Mau nanya di luar topik katanya. Bagaimana kalau sholat tapi bersalaman dengan suami atau bapak mertua? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat surat 19 ayat 20. Allah SWT menyatakan di ayat itu, kalau saya ambil langsung terjemahannya,
Ibunda Maryam menyatakan ketika Jibril alaihissalam mendatangi beliau dan mengabarkan bahwa engkau akan mendapatkan anak laki-laki. Kemudian beliau langsung menukas dalam kekagetannya, orang enggak ada laki-laki yang menyentuh saya. Lagi pula saya bukan pezina, bagaimana mungkin saya bisa punya anak laki-laki? Gitu kurang lebih isinya. Artinya menyentuh di situ adalah Imam Hanafi jelaskan, kepala zakar masuk lubang farji sehingga spermanya keluar dan menghasilkan kandungan anak laki-laki. Itu yang dimaksud dengan lamasa di ayat 20-nya surat 19. Jadi yang dimaksud menyentuh sesuai dengan kaidahnya Imam Hanafi, dibolehkan kita sholat salaman sama suami atau bapak mertua. Bapak mertua itu mahram, suami itu mahram. Meskipun disebutnya aram ajnabi. Mahram yang terjadi karena pernikahan. Ada 3 disebutnya syawahid atau qarinah dalam kaidah istinbat hukum. Itu pertama Rasulullah SAW mencium kening Ibunda Aisyah kemudian sholat tanpa wudhu. Beliau alaihissalam ketika sholat malam itu kakinya Ibunda Aisyah radhiallahu anha itu melonjor di depannya Rasulullah SAW. Kemudian disingkirkan sama Rasulullah SAW tanpa Rasulullah SAW berwudu lagi mengulang sholatnya atau mengulang wudunya. Begitu pula ketika Ibunda Aisyah radhiallahu anha mencari Rasulullah SAW ketika sedang mendusin, kepegang kaki telapak kakinya Rasulullah SAW ketika beliau sedang sujud yang lama. Dan Rasulullah SAW tidak membatalkan sholatnya. Jadi menurut kaidahnya Abu Hanifah dikatakan bahwa tidak mengapa selama yang dimaksud bersentuhan itu bukan jima, gitu, bukan ijma. Baik, Gitu Bu Tia ya. Wallahu a'lam. Terakhir Bu Reni ya, silakan Bu Reni terakhir. Mbak Reni monggo Mbak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih bingung bagaimana sih caranya mengaplikasikan Asmaul Husna itu satu pertanyaan saya. Terus yang kedua, apakah kita tidak boleh ya kalau sehari sekali gitu saya misalkan kalau malam berzikir dengan menyebut Asmaul Husna dengan artinya, tapi tidak bisa membuat membuat kalimat begitu, itu boleh atau enggak sih? Tapi cuma misalkan Ar-Rahman artinya yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, cuma menyebutkan begitu tuh boleh enggak sih? Boleh. Boleh. Enggak apa-apa. Boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau dimaksudkan dengan yang seperti tadi, yang tadi yang enggak boleh itu adalah menyebut asma Allah tertentu sekian kali. Tapi kalau cuman jenengan baca hanya untuk memahami bahwa Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Pecinta, As-Salam Maha memberi aman, Al-Mu'min memberikan keamanan, boleh nggak apa-apa, nggak ada masalah. Justru nanti tambahkan dengan pemahaman itu, makanya kita Ustadz Khalis menginginkan saya untuk ngebedah semua 99 Asmaul Husna itu. Sebetulnya kan Asma Allah nggak cuma 99 ya. Lebih banyak dari itu gitu. Maka kalau kita tahu, kita kenal Allah SWT, Allah itu punya sifat yang kayak apa, maka turunan dari sifat itu harus muncul dari akhlak yang kita munculkan. Tuh, Bu Vivi barusan nulis tuh. Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamna. Pakai bahasa Indonesia. Ya Rahman, Ya Rahim, kasih sayangi saya ya Allah. Ya Alim, acarono aku po ya Allah, gitu. Enggak apa-apa, Mbak. Ya Qawi, Ya Qahar, Ya Aziz, paringono kuat hambamu ya Allah. Boleh, apa-apa. Ya, Waalaikumsalam, Mbak. Ya. Terima kasih. Jazakallah khairan Ustaz.
Sudah jelas ya, Ya, Bu Reni ya. Dan tadi jamaah yang ingin gabung di MKI silakan. Ada nomor kontaknya Dr. Kuki. Dan juga silakan datanya diisi ya, Bu Tia ya tadi, Bu Yunita ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah menuntaskan satu kajian tema tentang Al-Mu'min, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk kembali mengkaji asma-asmaul husna yang lain. Ya Rabb. Pekan depan mudah-mudahan kita doakan ya, mudah-mudahan udah selalu dalam kesehatan walafiat, selalu dalam keberkahan Amin ya Rabb. bersama keluarga, sehingga kita selalu bersama beliau dalam kajian di tiap Rabu pagi, dan insya Allah besok masih ada lanjut dengan tema Hisnul Muslim ya, dari Rabu sama Kamis tema yang khusus spesial, dan mudah-mudahan kita selalu istiqamah dalam kajian bersama guru-guru kita. Dan kami ingatkan juga di malam hari ada kajian tadabbur bersama Tuan Gus Parnul Fajar, silakan untuk ikut juga gabung, karena ini salah satu bagian kita untuk memperluas wawasan kita, pemahaman kita terhadap Al-Quranul Karim. Baik, mari kita sebelum ditutup kami ingatkan kembali untuk mengisi pagi-pagi ini dengan sedekah, karena ini adalah bagian dari amal soleh kita, karena sedekah pagi itu menjadi salah satu sedekah yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita istiqamah juga dalam buat kebaikan yang lainnya. Selain sedekah juga banyak kebaikan lain yang bisa kita lakukan. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah